Selamat Sabat adik-adik semua. Sabat ini saya akan bercerita mengenai suatu cerita Alkitab yang berjudul Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab di Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim pasal 16. Zaman dulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Dia memiliki seorang istri yang tidak mempunyai anak. Suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambut anak tersebut, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari orang Filistin." Sang ibu ini sangat senang. Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. 40 tahun lamanya mereka dijajah dan diperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel melalui Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu dan dinamakan Simson. Simson bertumbuh besar dan kuat, dan ia diberkati oleh Tuhan. Ia menjadi pemuda yang sangat kuat. Pada satu ketika di padang gurun, seekor singa hendak menyerang Simson, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, Simson mengalahkan singa itu dengan tangan kosong. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan, lalu diikat ekornya dengan ekor dan menaruh obor di setiap 2 ekor anjing hutan dan dilepaskan kepada ladang gandum orang Filistin, dan obor itu membakar semua gandum orang Filistin, dan hal ini membuat orang Filistin menjadi sangat marah dan mereka ingin balas dendam terhadap Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel menangkap Simson dan menyerahkan Simson ke tangan orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin, adik-adik. Dengan kekuatan dari Tuhan, Simson bisa melepaskan tali ikatan itu dengan mudahnya. Lalu dia mengambil tulang rahang dari keledai yang baru kemudian dipukul. Saat itu 1000 orang Filistin mati di tempat dan kalahlah orang Filistin. Tetapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Sewaktu Simson berada di kota Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang dan mengikat Simson. Tapi waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu, diangkat gerbang itu dan dibawa ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis Filistin bernama Delila. Tapi Simson tidak tahu kalau ternyata Delila ini adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila untuk mengetahui apa rahasia kekuatannya, akhirnya Simson memberitahukan kepada Delila apa rahasia kekuatannya. Kemudian Delila menyuruh orang Filistin untuk mencukur rambut Simson suatu Simson lagi tidur. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson dan dijebloskan ke penjara. Kali ini Tuhan sudah meninggalkan Simson dan hilanglah kekuatan dari Simson. Bahkan mereka mencungkil mata Simson sehingga menjadi buta, ya, sedih sekali. Kemudian Simson yang lemah itu ditangkap dan dipenjara. Simson yang malang disuruh bekerja berat untuk menggiling gandum. Suatu hari orang-orang Filistin mengadakan pesta pora untuk menyembah dewa mereka. Dan mereka memanggil Simson yang sudah dipenjara untuk melawak di depan orang-orang banyak. Kemudian Simson meminta anak kecil untuk melepaskan ikatan tangannya dan dia berdiri di dekat pilar besar. Orang-orang Filistin mentertawakan Simson. Waktu itu Simson berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kali ini saja terakhir kalinya, berikan aku kekuatanku kembali Tuhan, supaya dapat
mengalahkan orang Filistin yang begini jahat ini. Dan Tuhan mendengar doa dari Simson. Lalu dengan kekuatan dari Tuhan, Simson mematahkan tiang penyangga di tengah gedung itu. Dia menggeser sehingga tiang itu roboh dan menimpa 3.000 orang Filistin yang ada di gedung itu. Dan mereka meninggal seketika. Nah, adik-adik, sahabat, ini kita belajar bahwa Simson mempunyai tenaga dan sesuatu yang istimewa dari Tuhan, tetapi Simson tidak bisa menjaganya dan menggunakannya dengan baik sehingga ia kalah oleh musuh-musuhnya. Matanya dicungkil dan ia dipenjara dan ia menjadi bahan tertawaan dari musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga diberi banyak hal-hal istimewa dalam hidup ini, terutama yaitu keselamatan. Hal ini adalah dari Tuhan. Gimana cara kita menjaga keselamatan? Caranya bagaimana? Menjaga keselamatan. Caranya mudah, dengan cara taat kepada orang tua, menurut kepada peraturan, dan yang paling penting, taat kepada firman Tuhan. Untuk menutup cerita kita, saya ingin adik-adik di rumah membaca dari Efesus 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Biar anak-anak semua dapat menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, karena sebagaimana Simson tidak menurut kepada ayahnya dan ibunya yang melarang dia untuk menikah dengan gadis Filistin, sehingga akhir hidupnya dia menderita. Biarlah kita selalu bersyukur dan menurut kepada orang tua kita, supaya kita panjang umur dan kita berbahagia dalam hidup ini.